Salam jumpa teman-teman sekalian, bersama dengan saya Adi Patriabara dalam Mirror, refleksi pribadi sederhana yang semoga bermakna untuk kita semua. Anak saya yang kedua, Andorea, mulai masuk SMP. Sekarang dia tercatat sebagai pelajar di SMP Stella Duce 1 Yogyakarta. Apakah sekolah di Yogyakarta sudah mulai dibuka on-site? Belum. Sekolahnya dijalankan masih dengan cara online. Senin ini dia mulai masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Memang agak unik, pengenalannya dilakukan via layar laptop di rumah. Tetapi mau tidak mau, suka tidak suka, memang ini jalan sementara terbaik yang bisa dilakukan. Tentu karena hal ini masih baru, semua pihak sedang belajar. Pasti ada banyak yang berjalan tidak terlalu baik seperti keinginan kita. Bisa dari pihak sekolah, bisa juga dari pihak siswa, wajarlah. Sabtu kemarin misalnya seharusnya anak saya ikut Google Meet tetapi luput. Saya yakin yang pernah luput bukan hanya anak saya, tetapi semua orang pernah. Sebab sebenarnya kita semua tidak terlalu siap. Pemerintah juga sebenarnya tidak siap. Itu sebabnya jaringan internet tidak stabil, sering putus-putus. Padahal sekolah sekarang mengandalkan jaringan. Saya tidak bisa membayangkan anak-anak kita di daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh jaringan internet. Atau anak-anak kita yang orang tuanya secara ekonomi pas-pasan sehingga tidak mampu membeli HP, laptop, atau bahkan kuota. Entah mereka terpikirkan atau tidak, kasihan mereka. Memang keadaan sekarang membuat masuk sekolah menjadi berbeda. Dulu anak mau sekolah, orang tua sibuk membelikan buku tulis baru, alat tulis, tas sekolah, dan sebagainya. Toko buku penuh. Sekarang yang dipersiapkan laptop, HP, kuota jauh lebih mahal tentunya. Seolah-olah anak kita sedang sekolah di masa depan yang serba paperless. Dulu di hari pertama sekolah, semua ikut bersiap, mandi pagi-pagi, bikin sarapan, merapikan baju, mengantar, dan lain-lain. Sekarang, mandi sekenanya, seolah-olah sudah mandi. Duduk rapi di meja, seolah-olah sedang sekolah, menatap laptop, seolah-olah sedang mendengarkan guru. Dunia internet memang dikenal dengan dunia seolah-olah. Karena itu jangan heran kalau kita melihat ada narasumber acara webinar misalnya, di bagian atas memakai batik, di bagian bawah memakai celana pendek. Kalau dulu ketika mulai sekolah, mentalitas yang dihidupi adalah semacam mentalitas menyongsong. Kita mempersiapkan anak-anak kita menyambut sesuatu yang baru, menyambut masa depan yang tengah terbentang. Kini mentalitas anak-anak kita adalah mentalitas menanti. Menanti host membuka, menanti giliran berbicara, ruang pasif seakan semakin dikukuhkan. Tak pelak lagi, orang tua perlu lebih meluangkan waktu dan juga mengasah kemampuan untuk menemani proses pembelajaran anak-anaknya. Memang seharusnya ini sudah menjadi tanggung jawab orang tua, namun karena selama ini sudah tergantikan oleh guru sekolah dan guru les, maka saya duga banyak orang tua yang gagap dan bingung. Dulu sekolah itu mengambil waktu banyak, mulai dari pelajaran sekolah, ekstrakurikuler, dan sebagainya. Sampai di rumah agak lelah, sore masih mengerjakan PR atau belajar di rumah. Dan untuk itu dibantu guru les. Otomatis orang tua hanya antar jemput, mengamati, dan membayar tentunya. Kini orang tualah yang harus mengerjakannya sendiri. Butuh kesabaran dan belajar ekstra bagi orang tua untuk bisa menemani anak-anaknya belajar. Pelajaran sekarang kan beda banget dengan zaman dulu. Soal pembelajaran kognitif atau pengetahuan sekolah, anak-anak mungkin agak mudah kita atasi. Tetapi sekolah bukan sekadar soal pengetahuan. Sekolah itu juga menyangkut hal-hal penting lainnya, misalnya soal kehidupan sosial. Di sekolah, anak-anak kita tidak hanya belajar ilmu pengetahuan, tetapi juga bersosialisasi. Bersosialisasi sangat penting bagi tumbuh kembang anak. Dan di sekolah dengan segala keragamannya, anak-anak kita belajar bergaul, bermain, bekerja sama, bahkan berantem. Semua itu mendewasakan anak-anak kita.
Semua itu baik dan berguna bagi anak-anak kita. Sebab dengan teman-teman sebayanya anak-anak kita akan belajar berempati, bekerja sama, menerima perbedaan, bersikap toleran, bertenggang rasa, mau berbagi, berdemokrasi, dan lain sebagainya. Ini semua kalau memakai pemikiran Daniel Goleman masuk dalam apa yang disebut dengan kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi adalah kunci sukses kehidupan. Nah, di bagian inilah kita sebagai orang tua perlu memikirkan dengan serius bagaimana caranya menumbuhkan kecerdasan emosi anak di tengah belajar dari rumah. Yuk kita berpikir. Salam Mirror.